Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Gifari Hiban. Saya dari kelas IT 4802. NIM saya 103032400105. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan uh, mempresentasikan laporan tugas yang telah saya selesaikan, yaitu tugas CLO 1 Kalkulus semester ganjil tahun 2024 tahun 2025, 2024 sampai 2025. Tugas CLO 1 Kalkulus semester ganjil 2024-2025. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan pengerjaan tugas CLO 1 Kalkulus semester ganjil 2024-2025. Baik, soal pertama. Di sini ada sebuah permasalahan. Diketahui grafik sebuah fungsi eksponen y sama dengan fx sama dengan x kali b kuadrat plus c yang melewati titik 0,4, 1,7, dan 3,18. Ini dia grafiknya. Pertanyaan A yaitu carilah nilai A, B, dan C. Jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Nah, teman-teman atau Pak, Bu, pertama-tama kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa sih yang diketahui dari soal ini. Jadi yang diketahui dalam soal ini adalah persamaan fungsi eksponen y sama dengan AB kuadrat plus C. Kemudian yang diketahui selanjutnya yaitu 0,4. Nah, garis ini melewati titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Nah, untuk kita mengetahui nilai ABC ini, kita akan menggunakan sistem eliminasi dan substitusi. Nah, langsung aja kita substitusi titik 0,4 ini ke dalam persamaan yang telah diketahui di dalam soalnya. Baik. Pertama, titik 0,4. Kita masukkan. Di sini 0 untuk X dan 4 untuk Y. Jadi 4 sama dengan, ini Y kan, Y-nya kita ganti jadi 4, sama dengan AB kali X. X-nya adalah 0 ditambah C. Maka 4 sama dengan A kali, karena B ini di pangkat 0 jadi 1. Jadi kita hilangkan saja A ditambah C. Nah, kemudian ini akan menjadi persamaan ke-1. Kemudian kita substitusi lagi. Titik yang kedua, 1,7. 1 untuk X dan 7 untuk Y. 7 sama dengan AB pangkat 1. 7 ini Y, Y-nya kita ganti, kemudian X-nya kita ganti 1, ditambah C. Maka 7 sama dengan A kali B ditambah C. Yang kemudian ini menjadi persamaan kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita mensubstitusi titik yang diketahui 2,13. Nah, teman-teman, kita tinggal masukin aja seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita masukkan Y-nya 13, kemudian A dikali B, ini X, B pangkat X, X kita ganti menjadi 2, ditambah C. Maka hasilnya 13 sama dengan A kali B kuadrat ditambah C. Yang kemudian ini menjadi persamaan ketiga pada soal kita kali ini. Kemudian teman-teman, untuk mendapatkan variabel B, kita harus mengeliminasi salah satu dari ini. Kita akan mengambil untuk mengeliminasi variabel C terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita akan mengurangi persamaan 1 dari 2. Bagaimana caranya teman-teman? Ini persamaan 1, 4 sama dengan A tambah C. Dan persamaan keduanya yaitu 7 sama dengan A kali B ditambah C. Nah, kita kurangi saja teman-teman. Di sini A kali B tambah C dikurangi. Yang ini itu persamaan 2 tadi. Yang ini dari persamaan 1.
kemudian sama dengan 7 ini dari persamaan 2 dan 4 ini dari persamaan 1. Jadi didapatkan A kali B min 1. Kenapa min 1? Kenapa B min 1? Karena ini kita difaktorialkan atau dikeluarkan teman-teman. Hasilnya sama aja, A kali B, A kali min 1 min A. Kenapa C-nya menghilang teman-teman? Karena di sini dikurangi. Plus C ini dikurangi C, jadi C-nya menghilang. Oke, kemudian ini diketahui persamaan selanjutnya A dikali B min C sama dengan 3, yang kemudian ini akan kita sebut sebagai persamaan A. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengkurangkan persamaan 2 dari 3. A kali B kuadrat tambah C dikurangi A kali B tambah C sama dengan 13 kurang 7. Ini dari persamaan ini dan ini dari persamaan ini teman-teman. Baik teman-teman, maka jika dikurang, ini sebelumnya bisa kita kali minus dan hasilnya akan menjadi A kali B kuadrat min B sama dengan 6 teman-teman, yang kemudian kita akan sebut sebagai persamaan B. Nah, kemudian kita akan mensubstitusikan A ke dalam B untuk kita mendapatkan nilai B ini teman-teman. Kita sudah dapatkan semua persamaannya di sini, kemudian kita akan mensubstitusikan A ke B untuk mendapatkan nilai B. Kenapa metodenya tidak langsung eliminasi saja? Karena menurut saya teman-teman, substitusi itu seperti ini lebih gampang. Jadi saya memilih mengerjakan seperti ini aja. Ini teman-teman, substitusikan persamaan A ke persamaan B. A sama dengan 3 per B minus 1. Dari mana ini teman-teman? Ini itu kita ambil dari persamaan A. Di sini kan A kali B min 1. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kita pindahkan B ini ke sisi sebelah kanan. Karena di sininya dikali, maka jika kita pindahkan menjadi dibagi. Itu reverse-nya teman-teman. Jadi kita dapatkan hasil A sama dengan 3 per B minus 1. Nah, kita mau kan di sini kita mau mensubstitusikan A ke dalam B, ke dalam persamaan B untuk menghasilkan nilai B kan ya teman-teman. Maka yang perlu kita lakukan adalah mensubstitusikan nilai ini ke dalam persamaan B yang ini. Di sini A kali B kuadrat min B sama dengan 6. Kita masukkan nilai ini ke dalam A teman-teman. Jadi 3 per B min 1 dikali B kuadrat dikurang B sama dengan 6. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada pembagi dan pembilang yang sama, yaitu B min 1. Di sini di bawah juga B min 1. Ini kita bisa coret dan hasilnya 3B karena di sini sisa B sama dengan 6. Maka B sama dengan 3 per 6, yang mana 3 per 6 ini adalah 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai B di sini teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B, maka kita langsung aja teman-teman untuk substitusikan nilai ini ke dalam persamaan A. Karena di sini setelah menemukan B, kita akan menemukan persamaan A. Jadi kita mensubstitusikan ini untuk mendapatkan nilai A. Jadi kita tuliskan kembali teman-teman di sini persamaannya. A dikali B min 1 sama dengan 3. A dikali B min 1 sama dengan 3. Di sini kita pindah ruas seperti yang tadi. A sama dengan 3 per B minus 1. Maka A sama dengan, kita substitusi B tadi yang sudah kita dapatkan yaitu nilainya 2. Maka 3 per 2 min 1. Jadi hasilnya itu 3 per 1 atau 3 teman-teman. Di sini kita sudah bisa mendapatkan nilai B, nilai A.
Selanjutnya apa teman-teman? Kita akan mencari nilai yang terakhir, yaitu nilai C. Dengan mensubstitusikan nilai yang sudah kita dapat ini, A sama dengan 3, ke dalam persamaan 1. Maka hasilnya 4 sama dengan kepersamaan 1 teman-teman. Persamaan yang ini, karena ini lebih mudah ya. Maka yang kita perlu lakukan adalah mensubstitusikan nilai 3 ini ke dalam A. 4 sama dengan A-nya kita ganti menjadi 3 plus C. Kita pindahkan biar lebih mudah. 3 tambah C sama dengan 4. Kemudian C karena pindah sisi menjadi dikurang. Hasilnya adalah 1. Jadi teman-teman, untuk soal 1A ini kita mendapatkan nilai A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Sehingga fungsi yang tadi kita ketahui di soal ini, fx sama dengan AB pangkat X plus C ini menjadi 3 kali 2 pangkat X plus 1. Kemudian selanjutnya teman-teman, pada soal yang sama nomor 1 di sub soal yaitu B, ditanyakan hitunglah nilai F-1 dan F3. Nah, gimana cara teman-teman? Di sini gampang, tinggal kita substitusi aja. Yang tadi persamaan yang sudah kita dapatkan di soal sebelumnya. Substitusikan nilai minus ini. 3 kali X-nya kita ganti minus 1 ditambah 1 sama dengan, karena di sini minus teman-teman, apapun yang pangkatnya minus kalau dijadikan kita dijadikan positif, maka kita harus membagi menjadi pembagi. 3 dikali 1/2 ditambah 1. Maka di sini kita jabarkan teman-teman, 3 dikalikan, maksud saya teman-teman, 3 kali 1 dibagi 2, maka 3/2 ditambah 1. Nah, agar yang bawah penyebut ini yang bawah sama, maka kita ubah 1 ini menjadi 2/2. Maka hasilnya 3 tambah 2 5, dan 2 tambah 2 yang bawah tetap ya teman-teman. Jadi hasilnya 5/2 atau 2,5. Ini yang min 1 sudah ketemu. Kemudian yang positif 3, kita tinggal substitusi aja. 3 kali 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 3 kali 2 pangkat 3 itu 8 tambah 1 sama dengan 3 kali 8 itu 24 tambah 1 jadi 25. Maka nilai yang kita dapat itu yang min 1 ini 2,5 dan yang F3 ini 25. Kemudian teman-teman, soal selanjutnya yaitu soal C, kita disuruh mencari bilangan bulat terkecil agar Z ini yaitu FZ ini, bagaimana nih bilangan bulat terkecil yang hasilnya itu 1 juta, lebih dari 1 juta di sini teman-teman. Gimana caranya teman-teman? Di sini sebenarnya ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, tetapi yang paling mudah di sini kita menggunakan cara logaritma. Kenapa? Ya, karena lebih mudah teman-teman. Jika kita ingin menggunakan cara lain sebenarnya bisa, cuman akan rumit. Jadi kita langsung aja masukkan persamaan 3 kali 2 pangkat Z ditambah 1 lebih besar dari 1 juta. Nah, untuk menghilangkan plus 1 ini teman-teman, kita kurangi min 1 di kedua ruas ini. Jadi kita kurang 1, hasilnya jadi 0. Dan yang sebelah kanan jadi 999.999. Maka 2 pangkat Z ini, sorry teman-teman, di sini harusnya ada Z, di sini juga harusnya ada Z. Maka 2 pangkat Z itu, karena di sini kita ingin menghilangkan 3 ini, maka kita pindahkan jadi pembagi, dibagi 3. Nah, hasilnya teman-teman itu
Z log 2 itu 300 log 333.333 teman-teman. Atau jika kita menggunakan perhitungan yang matematika yang rumit menggunakan kalkulator, teman-teman, hasilnya keluar yaitu 5,5229. Sehingga log 2 ini nah, sehingga teman-teman di sini kita dapatkan log 2 mendekati 0,3010. Maka jika kita bagikan di sini, Z lebih besar dari 5 kali 5,229 dibagi 0, yang tadi ini 3010 itu mendekati 18,35. Kemudian kita bulatkan, teman-teman. Kita bulatkan ke atas menjadi 19. Nah, kenapa teman-teman kita bulatkan ke atas menjadi 19? Karena di sini yang diminta adalah bilangan bulat terkecil Z agar F2 ini lebih besar dari 1 juta. Kenapa? Karena jika kita pakai yang 18, kita bulatkan ke bawah menjadi 18, itu dia tidak menjadi lebih dari 1 juta, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 19 nilai Z ini. Kemudian, teman-teman, yang terakhir, poin terakhir dari nomor 1 ini, carilah bilangan bulat terbesar Z agar Fz ini lebih kecil dari 1001. Sama, teman-teman, seperti yang tadi kita di sini diketahui fungsinya fx sama dengan sekian. Kita tinggal ini aja, teman-teman, memasukkan 3 kali 2 pangkat Z plus 1 lebih kecil daripada 1001. Kemudian kita hilangkan 1 ini, kita kurangkan kedua ruas menjadi dikurangi 1, jadi ini hilang dan ini menjadi 1000. 3 kali 2 pangkat Z lebih kecil dari 1000, maka kita hilangkan 3 ini menjadi pembagi pada ruas selanjutnya, pada ruas yang lain, jadi 1000 bagi 3 yaitu 333,333. Yang kemudian, teman-teman, Z log A lebih kecil daripada Z log Z lebih kecil daripada log 333. Nah, di sini lanjutan dari sini, teman-teman, 2 pangkat Z itu lebih kecil dari 1000 ini kan. Kemudian hasilnya adalah 333. Nah, untuk memeriksa apakah nilai Z ini berapa, kita harus mencoba satu-satu, teman-teman. Sebenarnya bisa menggunakan logaritma, cuman agak sedikit rumit, teman-teman. Jadi kita menggunakan metode manual, yaitu mencoba nilai dari 1 sampai 2 pangkat berapa yang hasilnya itu mendekati 333. Nah, kemudian di sini, teman-teman, didapatkan hasil 2 pangkat 8 yaitu 257. Kenapa tidak kita pakai 2 pangkat 9? Karena ini melebihi, teman-teman, dari nilai yang sudah ditentukan yaitu 333. Nah, jadi kita pakai aja yang 8. Jadi bilangan bulat terbesar agar Fz lebih kecil daripada 1001 adalah 8. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut ke soal berikutnya, teman-teman, yaitu di sini ada permasalahan matematika, yaitu diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log ax.
dengan A adalah bilangan real non negatif. Di sini diketahui bilangan real non negatif, teman-teman. Grafik fungsi y f(x) ditunjukkan oleh gambar berikut. Ini dia gambarnya, teman-teman. Kemudian subsoalnya yaitu tentukan nilai f0 dan f1 jika ada. Nah, karena kita belum tahu nilai ini ada atau enggak, kita harus mencoba satu-satu, teman-teman. Diketahui fungsi ini fungsi logaritma, maka kita substitusi nilai x-nya menjadi 0. Nah, seperti yang kita tahu, teman-teman, bahwa logaritma dari 0 itu tidak bisa atau tidak terdefinisi karena tidak ada bilangan real A. Basis logaritma itu yang memenuhi A pangkat Y sama dengan 0. Nah, jadi F0 log A0 ini bisa kita bilang tidak terdefinisi, teman-teman. Jadi tidak memiliki nilai. Kemudian, teman-teman, yang satu ini kita tinggal memeriksa. Di sini kita tahu definisi logaritma itu log A1 sama dengan Y. Yang berarti, teman-teman, A pangkat Y itu sama dengan 1 untuk setiap bilangan real A lebih dari 0. Dan A tidak boleh 1, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi kita ketahui, teman-teman, yang memenuhi dari yang ada nilainya dari tentukan F0 dan F1 ini, ternyata F1 ada nilainya yaitu 0. Nah, kesimpulannya yang F0 tidak terdefinisi dan F1 itu 0. Kemudian, carilah titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan 1. Kemudian, teman-teman, kita jika seperti ini, ya sudah, teman-teman. Carilah titik X yang menghasilkan nilai Fx atau Y sama dengan 1. Kita cari, teman-teman. Diketahui, teman-teman, pada soal ini dari grafik ini, titik grafik ini menyentuh titik 1, 0, dan 3, 1, teman-teman. Ya sudah, kita tidak usah pakai dulu yang itu, teman-teman, karena di sini hanya dicari titik X yang menghasilkan nilai Y-nya itu 1. Diketahui pada grafik itu sekian, Fx ini fungsinya. Nah, kita ingin mencari nilai X yang menghasilkan Fx sama dengan 1. Maka ya sudah, log Ax ini sama dengan 1. Berdasarkan sifat logaritma yang sudah kita ketahui, jika log Ax sama dengan 1, maka A pangkat 1 ini sama dengan X, maka X ini sama dengan A. Jadi nilai X yang menghasilkan Y sama dengan 1 itu adalah A, yang mana ini adalah basis dari logaritma ini sendiri, teman-teman. Nah, soal yang ketiga pada soal C, pada soal kedua ini, tentukan nilai A. Nah, kita harus mencari nilai A, teman-teman. Bagaimana caranya? Kita pakai yang diketahui tadi. Diketahui pada gambar menyentuh titik 1,0 dan 3,1. Kita substitusikan, teman-teman. Kita mulai terlebih dahulu dari 3,1 untuk memberikan informasi tambahan yang kita perlukan untuk mendapatkan nilai A ini, teman-teman. Maka Fx sama dengan log Ax sama dengan 0. F3 sama dengan log A3 sama dengan 0. Maka log A3 sama dengan 1. Nah, kita menggunakan definisi logaritma, berarti A pangkat 1 sama dengan 3, maka A sama dengan 3. Jadi, teman-teman, fungsi logaritmanya adalah Fx sama dengan log 3x. Nah, karena di sini sekali percobaan sudah kita ketahui, nggak ada salahnya dong kita mencoba titik-titik yang lain, yaitu 1,0. Nah, F1 sama dengan log A1. Ini seperti tadi, teman-teman, kasusnya. A lebih besar, kita mendapatkan informasi bahwa A ini
lebih besar dari 0, dan di sini kita ketahui A-nya emang lebih besar dari 0, yaitu 3 lebih besar dari 0. Maka ini valid teman-teman. Didapatkan yaitu X-nya itu atau A basisnya itu adalah 3. Kemudian teman-teman yang terakhir kita disuruh menentukan domain dari fungsi f(x) ini. Nah, cara mencari domain, kita ketahui bahwa fungsi logaritma itu harus bernilai positif, dan argumen dari logaritma sendiri yaitu X harus lebih besar dari 0, yang mana bisa kita tulis yaitu X lebih besar dari 0. Dalam notasi interval, domainnya adalah 0, tangga. Seperti itu teman-teman. Jadi segitu aja untuk pembahasan dari apa yang telah saya kerjakan, yaitu tugas CLO1 kalkulus semester ganjil 2024-2025. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Lutfi Gifari Hiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.